Halo, selamat sore Sobat Cuan. Selamat hari Jumat di bulan Februari ini. Seperti biasa aku Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia, menemani segmen Cuan. Menemani Sobat Cuan di segmen Cuan curhat bareng Sobat Cuan. Nah, tema kita kali ini adalah kita tuh mau membahas terkait menanti sosok pemimpin baru saham-saham ini berpotensi cuan. By the way, sebelum kita masuk ke tema pembicaraan kita hari ini, aku mau sapa-sapa dulu Sobat Cuan nih. Halo Sobat Cuan, gimana portofolionya? Semoga cuan ya, karena 2 hari ini ternyata IHSG itu menghijau. Kemarin itu di hari Kamis, tepat setelah kita melakukan pencoblosan, itu IHSG gap up dan naik sekitar 1,3%. Saham-saham, beberapa saham banyak yang gap up, kayak SMGR, MBMA, terus juga saham-saham perbankan gitu ya. Bahkan kemarin itu IHSG itu net buy asingnya itu net 2,3 triliun, dimana asing itu melakukan pembelian di saham-saham blue chips yang ada di Indonesia. Nah, hari ini IHSG masih positif, yaitu ditutup menguat 0,44%. Ada beberapa saham yang sudah terjadi aksi taking profit seperti SMGR, terus juga JSMR, MBMA tadi yang aku lihat hari ini koreksi, tapi ada saham-saham yang tetap mengalami kenaikan seperti misalnya saham-saham perbankan. Terus juga ada Telkom yang hari ini naik ke 4.150, di mana 4.150 ini adalah area resistance kuat dari Telkom itu sendiri, dan juga saham-saham lainnya ya tentunya. Nah, Sobat Cuan, kalau misalnya Sobat Cuan mau ada pertanyaan terkait saham atau juga instrumen investasi lain, boleh banget nanya langsung, bisa tulis di kolom question box yang ada di sebelah kanan ya, biar pertanyaan teman-teman gak ketutupan sama teman-teman yang keluar masuk. Nah, kita tuh mau bahas terkait hasil quick count gitu ya. Hasil quick count sekarang angkanya udah 98%, yang dimana dari hasil quick count ini paslon nomor 02 itu menang gitu ya hasilnya gitu. Nah, ketika ini diumumkan pada hari Rabu, besoknya itu IHSG kita langsung diapresiasi secara positif atau secara baik dengan kenaikan dari harga-harga saham dan juga pembelian dari asing itu sendiri. Artinya apa? Artinya banyak investor termasuk juga investor asing yang melihat pemilu kita itu atau hasil pemilunya itu sesuai dengan ekspektasi mereka, dan mereka banyak yang senang sama hasilnya. Sebenarnya bukan cuma sama hasilnya, tapi juga dengan ngelihat pemilunya ini ternyata berjalan damai loh, meskipun ada pro dan kontra, tapi tetap terhitungnya itu berjalan damai. Akhirnya bikin fund-fund asing pede untuk masuk ke saham-saham di Indonesia, meskipun kayak saham-saham perbankan itu naiknya kemarin-kemarin padahal udah cukup tinggi gitu ya, tapi mereka pede untuk tetap masuk. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang kemenangan paslon 02 ini secara quick count ya, karena nanti tetap finalnya kita harus nunggu dari KPU seperti apa gitu ya. Kita tentu tidak terlepas dari program-program yang mungkin saja bisa menguntungkan beberapa sektor atau juga saham yang ada di market. Yang paling menarik dari 7 program yang sering disampaikan oleh paslon nomor 02, setidaknya ada 3 program yang menurutku menarik dan berhubungan sama saham-saham yang ada di market kita. Yang pertama udah pasti susu gratis. Ini yang udah jadi isu dari sejak debat capres ya. Kayaknya Sobat Cuan juga udah mulai banyak gitu ya dari sejak debat capres ngincar-ngincar saham-saham susu. Nah, kalau ngomongin susu gratis, memang yang dibagiin di Indonesia sedihnya adalah susu UHT. Padahal UHT itu banyak ininya ya, banyak gulanya. Harusnya sih susu murni. Tapi ya setidaknya kita masih bisa senang kalau misalnya mungkin kita punya saham-saham dari susu itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya ada beberapa emiten yang mereka tuh memang bisnisnya itu jualan susu. Yang pertama itu ada Ultra Jaya, yang kedua itu ada Cimory, yang ketiga juga sebenarnya ICBP ya, atau Indofood CBP. Indofood CBP itu cuma kan dia jualan Indomilk, tapi memang kontribusi terbesar dari pendapatannya itu lebih ke jualan Indominya, tapi tetap juga ada susunya di dalam situ gitu.
Yang kedua ada Cimory, lalu juga ada Ultra Jaya. Nah kalau misalkan kita bandingin dari ketiga emiten ini, dari secara total revenue memang yang paling banyak menjual susu itu Cimory dan juga Ultra Jaya. Tapi secara valuasi Cimory itu dihargai di price earning ratio yang lebih mahal dibanding Ultra Jaya itu sendiri. Keduanya sama-sama punya kinerja yang bagus. Gross profit margin bahkan net profit margin dari Cimory itu lebih tinggi daripada Ultra Jaya. Gross profit marginnya itu sekitar 49%-an ya Sobat Cuan. Jadi kalau gross profit margin 49% itu artinya apa sih Kak Olive? Gross profit margin 49% itu artinya adalah setiap susu Cimory yang dijual, perusahaan itu mendapatkan laba kotor sebesar 49%. Jadi contoh, misalnya susunya Cimory itu harganya Rp2.000, contoh ya. Nah, laba gross profit marginnya misalnya 49%. Artinya laba kotor yang dihasilkan perusahaan itu sekitar Rp1.000. Nah, dari Rp1.000 ini baru nanti dikurangin sama biaya-biaya lainnya seperti beban operasional dan lain-lain gitu ya. Nah kalau Ultra Jaya itu gross profit marginnya itu, aku nyontek data ya, itu nggak sampai 40%, kalau nggak salah itu di angka 32%. Nah ini sama juga cara ngitung rumusnya kayak tadi. Jadi 32% dari pendapatannya si Ultra Jaya itu jadi laba kotornya Ultra Jaya. Nah ini ada Argas baru masuk. Ini yang lagi dibahas saham susu-susuan Ultra Jaya sama Cimory. Nah, kalau dilihat kedua emiten ini punya debt to equity ratio yang rendah juga, di bawah 20% gitu. Jadi hutangnya tuh kecil banget gitu. Hutangnya kecil terus punya cash ratio tuh yang bagus. Nah, karena kualitinya sama-sama bagus, kita tinggal lihat nih kira-kira valuasinya mana yang lebih murah. Nah, kalau misalnya dibandingin atau berdasarkan rata-rata PE industri, Ultra Jaya itu lebih murah secara price earning ratio dibanding Cimory, seperti itu. Nah itu satu program yang menurutku bisa menguntungkan sebuah industri. Yang kedua, kalau Sobat Cuan tahu, Pak Prabowo juga sempat menggaungkan ingin membangun rumah sakit yang lengkap di tingkat kabupaten gitu ya. Nah, rumah sakit yang lengkap di tingkat kabupaten ini, karena kalau Sobat Cuan tahu ya, memang di Indonesia itu kekurangan bed sebenarnya. Kekurangan bed itu maksudnya kasur yang ada di rumah sakit dan juga kekurangan tenaga kesehatan. Nah, makanya salah satu programnya itu adalah membuat rumah sakit yang lengkap di tingkat kabupaten. Nah, ini tentu masih belum tahu ya kira-kira nanti programnya dijalankan seperti apa. Apakah menggandeng rumah sakit daerah gitu ya untuk pembangunan atau menggandeng swasta. Sebenarnya kalau mau lebih cepat program ini berjalan harusnya gandeng swasta, karena kita tahu sendiri kalau misalnya yang disuruh bangun itu kayak RSUD itu pasti kan butuh izin yang lebih panjang, birokrasinya dan lain-lain gitu, dibanding kalau misalnya pemerintah ngajak kerjasama rumah sakit swasta untuk bangun rumah sakit yang lengkap di tingkat kabupaten. Nah kalau misalnya nanti ternyata ngejalaninnya itu adalah ngegandeng swasta, tentu perusahaan-perusahaan rumah sakit yang TBK ini diuntungkan. Nah, tapi kan rumah sakit yang TBK itu di IHSG ada berbagai macam ya. Ada Siloam, ada Mitra Keluarga, Mika, ada Hill gitu ya, Hermina. Kira-kira mana nih yang bisa kita pantau gitu ya, atau kita masukin watchlist sambil kita mengikuti perkembangan dari project ini. Karena kalau sekarang ngomongnya itu masih terlalu dini banget gitu ya. Ngomongin ini kan baru sekedar kemarin debat capres mereka ngajuin program, tapi nanti dengan seiring berjalannya waktu baru kelihatan lebih jelas apakah programnya ini beneran dijalankan atau tidak. Nah, di antara ketiga emiten ini, Hill itu lebih diunggulkan kalau misalnya rumah sakit tingkat kabupaten ini pemerintah menggandeng perusahaan rumah sakit swasta. Kenapa? Karena kalau Sobat Cuan tahu ya, Hill atau Hermina itu mereka itu sebaran rumah sakitnya sudah lebih banyak di daerah-daerah, itu yang pertama. Dan yang kedua, pendapatan dari Hermina atau Hill ini itu 71%-nya itu disumbang oleh pendapatan dari pasien-pasien BPJS. Nah, BPJS itu sendiri kan juga Sobat Cuan tahu ya, masyarakat kita itu mostly kalau misalnya ke rumah sakit masih banyak banget yang pakai BPJS. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tingkat kabupaten, means itu di tiap daerah gitu ya,
harusnya adalah yang diajak kerjasama memang yang biasa nanganin pasien-pasien BPJS seperti Heal ini gitu. Kalau Siloam kan lebih di kota-kota besar ya. Kalau Sobat Cuan tahu waktu COVID-19 aja itu si siapa namanya Siloam tuh nggak bisa terima kayak pasien-pasien yang kayak COVID misalnya pakai BPJS gitu. Jadi Heal memang lebih diuntungkan kalau misalnya programnya ini program untuk masyarakat di tingkat daerah. Oke, nah selanjutnya ada program juga kalau misalnya Sobat Cuan sempat perhatiin, Pak Prabowo juga sempat bilang pengen bangun 3 juta rumah untuk mereka yang punya rumah, belum punya rumah. Sebenarnya program ini tuh bukan program yang baru, karena ini tuh udah pernah dibuat juga sama Pak Soeharto tahun 1970-an saat itu ya, dimana Pak Soeharto membangun banyak rumah untuk masyarakatnya supaya bisa punya rumah. Nah, kalau di eranya Pak Jokowi juga ada kan sebenarnya pembangunan 1 juta rumah walaupun belum terlaksana 100% gitu. Nah, kalau ngomongin 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah, ya biasanya kan dibangunnya sama BUMN sendiri ya. Cuma mungkin yang Sobat Cuan bisa pantau adalah saham yang mendukung dari program ini. Saham apa? Perusahaan perbankan yang mendukung KPR rumah subsidi, yaitu adalah BBTN. But untuk BBTN saat ini tuh sekarang lagi ada di area resistance ya Sobat Cuan. Jadi walaupun menarik secara program dan juga diuntungkan nanti ketika suku bunga turun, secara price actionnya kita lebih baik wait and see dulu untuk BBTN. Mungkin kalau Sobat Cuan mau lihat BBTN, area-area menariknya itu di kisaran 1250. Kalau bisa dapat di bawah 1250 lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak bisa dapat, mungkin Sobat Cuan bisa cicil di daerah 1250 gitu. Nah, itu tadi kira-kira ada beberapa program yang menurutku menarik. Oh ya, ada satu lagi nih. Kalau Pak Prabowo sama Mas Gibran bilang itu kan pengen naikin gaji ASN ya, dan nggak main-main naikin itu sekitar 8%-an. Yang diutamakan itu guru gitu ya. Nah, kenaikan gaji ASN ini diharapkan bisa meningkatkan purchasing power yang memang di Indonesia itu untuk beberapa waktu belakangan ini daya belinya tuh menurun, terutama untuk kelas menengah bawah karena inflasinya makin naik. Jadi bikin harga bahan pokok atau harga bahan-bahan yang penting itu jadi ikutan naik. Akhirnya banyak orang yang nggak punya duit lebih untuk barang-barang yang sifatnya tersier gitu, karena uangnya udah keburu habis buat bayar listrik, buat bayar angkot, buat bayar makan yang mengalami kenaikan. Nah, diharapkan kalau misalnya gajinya ASN ini beneran naik, purchasing powernya bisa naik ya, dan tentu yang diuntungkan adalah saham-saham consumer. Nah, saham consumer yang mana? Mau nggak mau, suka nggak suka, memang di Indonesia rokok itu masih banyak peminatnya ya, walaupun sebenarnya nggak sehat. Dan rata-rata orang-orang yang perokok ini kalau punya duit dikit, uangnya tuh dihabisinnya buat beli rokok gitu. Lebih baik nggak makan daripada nggak ngerokok. Jadi teman-teman bisa pantau saham-saham rokok. Cuma gini, kalau rokok itu resikonya adalah kalau misalnya naik cukai lagi, itu yang jadi musuh dari emiten rokok, terutama gudang garam dan juga HMSP ya. Kalau Wismilak nggak gitu terpengaruh karena harga rokoknya juga murah gitu ya, beda golongan sama HMSP sama GGRM. Tapi selama cukainya nggak naik, harusnya rokok-rokokan bisa bagus gitu. Nah, ini ada yang menarik ya, kalau misalnya Sobat Cuan tahu kan, kalau Pak Prabowo sekarang menang periode kedua, Sobat Cuan, itu kan banyak yang bilang katanya Pak Prabowo itu hubungannya kurang baik kan sama Bu Sri Mulyani. Nah, kita tahu banget kenaikan cukai yang masif itu di eranya Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan. Nah, sekarang tuh udah banyak yang ngomong, wah jangan-jangan kalau misalnya Pak Prabowo ini jadi presiden, Menteri Keuangannya udah bukan Sri Mulyani lagi, jadi cukainya nggak naik lagi. Tentu kalau cukainya nggak naik lagi, ini kan jadi sentimen positif ya untuk saham-saham rokok, yang mana kita tahu berarti ini bottoming dari penurunan growth dari kinerja sebuah perusahaan. Karena rokok itu Sobat Cuan sebelum dulu naik cukai di tahun 2020 marginnya itu tebel banget gitu. Tapi ketika naik cukai, bayangin pita cukainya aja itu udah ngambil 70% dari beban pokok penjualan. Makanya ketika marginnya itu turun dibanding sebelum tahun 2020, harga sahamnya juga turun lebih banyak gitu.
Nah ini kata Arga, selain rokok apa nih kak, soalnya mahal. Karena HMSP nggak mahal. Terus rokok-rokok juga rutin bagi dividen ya. Jadi sebenarnya sambil kalian nunggu, dividennya juga cukup lumayan. Kalau nggak salah bisa 5%-an. Nah, selain rokok-rokokan tentunya ada konsumer yang lain. Dan menurutku nggak cuma konsumer aja. Kalau kita ngomongin konsumsi ya, untuk sekarang itu di era digital, konsumsi itu nggak melulu tentang makanan, pakaian, obat-obatan. Sobat cuan, menurutku paket data itu aja termasuk sama konsumsi. Karena itu kan udah jadi kewajiban ya. Ibaratnya orang sekarang mendingan nggak bawa dompet daripada ketinggalan handphone gitu ya, daripada nggak ada internet. Nah ini juga teman-teman harus pertimbangin, apalagi Mas Gibran juga pengen membangun ekosistem digital ya. Jadi emiten-emiten telco seperti misalnya provider dan juga tower-toweran, boleh sobat cuan perhatikan. Cuma kalau telco tuh maksudnya yang bukan developer, provider yang kayak Telkom, ISAT. Telkom itu udah deket-deket resisten, jadi wait and see dulu. ISAT juga naiknya juga udah cukup tinggi. Mungkin yang masih bisa ada potensi kenaikan itu Excel, tapi harus batasin stop loss. Kalau misalnya harga turun ke bawah 2210, lebih baik cut loss dulu gitu. Tapi untuk tower-toweran banyak yang harganya tuh udah pada turun banyak ya, atau under value gitu, kayak misalnya TOWR, terus juga Tebik. Terus ada MTEL yang sekarang juga lagi disupport gitu. Cari aja yang kira-kira dividennya tuh cukup menarik, 3% ke atas gitu. Contohnya misalnya kayak MTEL gitu. Terus kayak apa sih yang kayak edge gitu-gitu, data center. Tapi sebenarnya kalau data center nggak mesti emiten yang kayak edge gitu ya. Kayak Telkom sendiri juga kan udah ada data centernya gitu. Oke, itu tadi update dari aku sesuai dengan tema kita. Coba sekarang aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah ini ada anak ASI, ITMG kak ada kemungkinan turun nggak katanya. Kalau ITMG sih aku melihatnya saham-saham kok bentar ya, nggak ada sinyal. Kalau saham call sih aku melihatnya terutama untuk saham-saham call yang bagi dividennya itu besar-besar ya, harusnya masih akan melanjutkan penguatan sampai nanti mendekat waktunya CAMDET gitu ya. CAMDET itu ketika perusahaan sudah melakukan RUPS, mereka nentuin kira-kira mau bagi dividen berapa. Biasanya maksimum 2 minggu itu waktunya CAMDET. CAMDET itu tanggal terakhir kalian memiliki sebuah saham perusahaan untuk mendapatkan dividen. Tapi seperti yang sering aku sampaikan, untuk perusahaan call ini, kalau misalnya sobat cuan mau masuk, lebih untuk trading jangka menengah, di mana memanfaatkan momentum pengumuman dividen. Jadi artinya kita tidak incar dividennya, karena akan kecenderungan dividen trap ketika ex-date ya. Tapi kita trading di potensi kenaikan harga saham atau mengincar capital gain-nya. Kalau misalnya harga sahamnya itu diapresiasi market sampai nanti perusahaan membagikan dividen gitu. Nah, untuk ITMG sendiri, untuk ITMG itu wilayah-wilayah kalau misalnya sobat cuan mau incar itu di sekitaran 26.000 sampai 26.500. Kalau misalnya turun ke bawah 26.000 sebaiknya stop loss ya. Tapi kalau ngelihat kayak gini price actionnya harusnya sih masih bisa ke atas ya gitu. Cuma mungkin area-area terbaiknya di sekitaran 26.000 sampai 26.500. Oke. Nah, ini tadi dari backpack
trader. Jadi kalau secara histori memang kecenderungannya industri properti itu menjelang pemilu banyak yang wait and see, baik dari investor di market dan juga investor yang beli propertinya gitu ya. Tapi sekarang pemilu udah lewat kan, jadi harusnya udah nggak ada wait and see lagi gitu. Nah kalau ngomongin properti sebenarnya katalis utamanya itu adalah suku bunga Sobat Cuan. Sebenarnya ada dua sih, suku bunga sama komoditi boom. Nah komoditi boomnya ini kan udah lewat ya Sobat Cuan, makanya kita sebenarnya nggak bisa ngarepin saham properti itu sampai berbeger-beger. Kecuali Pani, kalau Pani itu beda cerita ya Sobat Cuan. Pani itu nggak ikutin story dari suku bunga ini karena dia itu ada corporate action, makanya harga sahamnya itu bisa berbeda sendiri pergerakannya gitu. Tapi kalau kita ngomongin properti secara keseluruhan, itu sentimennya dua, komoditi boom dan juga penurunan suku bunga. Nah kalau penurunan suku bunganya jadi turun tahun ini, kalau misalnya bisa lebih dari 3 kali tentunya bagus, karena kecenderungannya masyarakat Indonesia itu beli rumah itu banyakan masih melakukan KPR. Kalau suku bunganya tinggi, mereka biasanya nggak mau ngambil KPR gitu, karena bayangin aja fix rate-nya aja udah bisa berapa gitu kan. Nah, untuk BBTN-nya tadi udah sempat aku sampaikan di awal, kalau misalnya segala sesuatu tentang KPR-KPR-an, ada bank lain memang yang nyediain kredit kepemilikan rumah juga. Tapi kalau misalnya yakin sama program tadi rumah 3 jutanya, BBTN yang lebih diuntungkan karena memang KPR-nya itu untuk rumah-rumah subsidi gitu. Ini lucu nih dari Rizky, Prabowo intinya Prabowo menang, udahlah Kang, nggak usah bahas saham-saham, yang miskin tetap miskin, yang kaya makin kaya. By the way, cuap-cuap itu bahas saham bukan cuma di momen Pak Prabowo menang atau pemilu, tapi udah dari bertahun-tahun yang lalu kita setiap Jumat selalu bahas-bahas terkait investasi saham dan juga instrumen investasi lainnya. Oh nih, ada Serok NFT. Kemarin pas pemilu BTC malah naik, nggak sempet beli karena jadi anggota KPPS. Ya ampun, kasihan banget. Ya udah sabar aja dulu, siapa tahu nanti pas halving di bulan April ada koreksi. Ya pada berdoa-berdoa aja, semoga pas nanti ada koreksi yang agak gede gitu ya, 10%-an, nanti bisa nambah di situ. Nggak usah FOMO, pokoknya kalau lagi naik kayak gini nggak usah FOMO. Oh, oke. Pasca Trilias nih sama pertanyaannya sama Mevini nih, katanya gimana potensi saham bumi after pemilu. Nah memang menariknya kemarin itu ketika market dibuka itu yang naik itu bukan cuma saham-saham blue chip, tapi saham-saham yang related sama paslon nomor 2. Jadi related sama paslon nomor 2 itu adalah mereka-mereka konglomerat yang ada di belakangnya gitu ya, yang mendukung. Contohnya tuh contohnya tuh kayak MBMA gitu ya, karena seperti yang kita tahu Pak Boy Thohir itu kan pendukung 02 ya, karena Pak Erick Thohirnya juga pendukung paslon 02. Waktu pas IHSG-nya dibuka, MBMA itu naik sempat 9%-an kalau nggak salah, meskipun ditutupnya waktu itu positif 7%-an. Nah banyak yang meyakini juga saham-saham konglomerasi lain yang menjadi pendukung paslon 02 itu diuntungkan juga, seperti salah satunya adalah saham-saham grupnya Bakri. Tapi pesan dari aku adalah Sobat Cuan, kalau yang kayak gitu biasanya sentimennya jangka pendek aja. At the end, dalam jangka panjang market itu akan menilai perusahaan itu dari valuasinya, dari prospek perusahaannya, kira-kira industrinya akan bagus nggak 1-2 tahun ke depan, kira-kira perusahaannya sehat nggak, kira-kira perusahaannya itu untung nggak secara kinerja, seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya potensi saham bumi, ya kalaupun menguat itu dampaknya jangka pendek aja gitu. Jadi kalau misalnya memang suka saham call, ya better cari yang memang lebih sehat, terus bagi dividennya gede. Contohnya kayak apa? PTBA, ITMG, ABMM. Kak, kok suaranya berubah ya? Iya, aku emang lagi agak batuk. Kak, ITMG di hold 2 tahunan untuk ambil dividen, oke kan ya Kak? Kalau menurut aku kurang sih, karena jadi kalau saham batu bara, komoditas itu kan tergantung harga acuan ya Sobat Cuan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya mau hold 2 tahun, kamu harus
tahun dari sekarang ya, maksudnya kamu harus punya keyakinan 1-2 tahun ke depan itu harga call nggak lebih rendah dari harga saat ini, harga acuan ya. Kan sekarang itu kan, coba aku nyontek call bar chart. Nih, aku sekarang harga call berapa sih? Sobat cuan tahu nggak? Ini aku lagi lihat data. Oh, sekarang di $120 kan harga acuan call itu. Nah, kalau kamu mau hold 2 tahun, itu kamu harus punya keyakinan harga call acuannya nggak lebih rendah dari $120. Apalagi nggak lebih rendah sampai ke bawah $100. Baru itu bisa digolongkan saham callnya minim resiko untuk di hold sampai 2 tahun ke depan. Karena ibaratnya nggak ada sentimen yang bisa menurunkan harga saham call-nya gitu. Tapi kalau misalnya kamu rasa kayaknya 2 tahun lagi harga call tuh nggak akan 120 US dollar, maka kamu jangan hold. Nah, kalau pandangan aku gimana? Pandangan aku 2 tahun lagi harga acuan call itu belum tentu masih ada di harga sekarang. Potensinya itu turun ke bawah 100 US dollar. Nah, kalau udah harga acuan call itu turun, maka akan mempengaruhi revenue perusahaan. Kalau revenue dan laba perusahaan turun, maka akan mempengaruhi valuasi perusahaan. Akhirnya mempengaruhi harga sahamnya yang berpotensi koreksi lebih lanjut. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada, nih udah sisa 1 menit lagi. Kalau nggak ada, kita tutup aja. Oke, nih ada pertanyaan dari Pasca. Ci, saham bank udah naik banget. Good to collect atau bisa wait and see? Menurutku wait and see ya. Kalau di harga sekarang kan akhir Januari kan pas kita live cuap-cuan juga aku udah sempet kan maksudnya saranin sobat cuan untuk kalau yang mau nambah itu waktu yang tepat pada saat itu gitu untuk saham perbankan. Kalau sekarang itu harganya udah rally karena saham-saham perbankan ini mau RUPST bulan Maret ya, berarti mereka mau mengumumkan bagi dividen. Nah, kalau udah deket-deket RUPST ini naiknya udah cenderung tinggi, nanti takutnya abis kamdet itu cenderung koreksi yang dimana kita nggak pernah bisa ngukur koreksinya bisa sampai mana. Jadi lebih baik wait and see dulu, sabar-sabar aja. Siapa tahu nanti kalau misalnya koreksinya cukup dalam, baru kita bisa tambah lagi di situ. Oke, sekian dulu sobat cuan. Atas waktunya hari ini. Aku mau ngingetin untuk sobat cuan yang tadi ketinggalan sama live kita dari awal, bisa tonton siaran ulangnya di Instagram cuap_cuan. Oh ya, jangan lupa semua yang aku sampaikan tadi disclaimer on, kalian harus analisa secara lanjutan ya. Jadi analisa mandiri itu penting supaya kalian punya conviction, supaya kalau misalnya market koreksi kalian nggak bingung saham ini kira-kira mau diapain ya, karena kalian udah punya keyakinan atau udah punya analisa sendiri. Jadi aku cuma bantu aja cara analisanya, tetap semua balik lagi keputusan jual dan beli saham itu ada di tangan sobat cuan. Oke, sobat cuan jangan lupa follow Instagram kita cuap_cuan, dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Podcast kita juga disiarin secara ulang di cnbcindonesia.com. Kamu bisa streaming atau di CNBC Indonesia TV. Biasanya itu tayangannya itu Jumat setelah jam 7 dan juga weekend. Oke, aku pamit undur diri, sampai ketemu ya hari Senin. Bye semuanya.